Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua, yang dengan nikmatnya pada malam hari ini kita bisa belajar kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini. Semoga kita semua termasuk dalam yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, pada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, belajar bahasa Arab dasar, mempelajari kitab Talkhis Qawaid Al-Lughatil Arabiyyah. Sebenarnya kita sampai halaman 7, tapi kita merojaah dulu. Jadi saya tulis merojaah cepat, jadi dibaca aja sekilas ya. Yaitu pertama, jumlah atau kalam, yaitu apa? Sunan kata atau kalimat yang mempunyai arti yang sempurna. Kemudian kalimat dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah kata, ada 3, yaitu isim, kata benda atau kata keterangan, kemudian fiil, kata kerja yang berkaitan dengan waktu, kemudian huruf selain isim dan fiil. Kemudian tanda-tanda isim ada 4 yang disebutkan oleh penulis bahasa Arabnya, alamatul isim. Yang pertama, memiliki tanwin atau menerima tanwin. Contohnya kitabun, masjidun, baitun, itu semua tuntunnya itu, unnya itu menunjukkan bahwa kata itu adalah isim dalam bahasa Arab. Kemudian menerima al atau ada alif lamnya. Kurang terang ya. Masih bisa dia. Iya. Nggak bisa diatur lagi. Diperterang lagi maksudnya. Ada alif lamnya seperti al-qalamu, ad-darsu, al-ma'u. Kayaknya masih bisa diterang ini kan? Coba diatur gitu. Memang sudah maksimal tadi ya. Nah itu lumayan. Al-ma'u artinya apa? Air. Ad-darsu pelajaran. Al-qalamu didahului oleh huruf nida, huruf panggilan atau ya. Misalnya ya abati, wahai ayahku, ya ustazu, ya Muhammadu. Jadi kata Muhammad, Ustaz, abati, semuanya isim. Tandanya adalah didahului oleh huruf ya. Didahului oleh huruf jar. Misalnya fi kitabin ila Makkah atau min Zaidin. Jadi kata Zaid, Makkah, kitab, semuanya isim, tanda isimnya karena didahului oleh huruf jar. Kemudian di antara huruf jar adalah min, artinya dari, an, dari juga, ila, ke, ka, seperti bi, dengan, ke bismillahi. Kemudian hatta, yang tidak ada di kitab Talkhis, artinya sampai.
salamun hiya hatta matla'il fajr. Ala di atas, yang terakhir fi di dalam. Itu pelajaran-pelajaran awal, kita meroja sekilas, jangan cepat, sekedar mengingatkan. Apalagi ada yang belum, ada dulu yang tidak datang atau yang belum datang ketika kita membahas bahasan ini. Lanjut. Lanjutkan ya, karena merujuk aja, merujuk cepat. Fi'il, yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Ada 3, ada fi'il madhi, kata kerja waktu lampau, seperti kataba, artinya telah menulis, alima, telah mengetahui, jalasa, telah duduk, dakhala, telah masuk, kharaja, telah keluar, dan seterusnya. Fi'il mudhari, yaitu kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Misalnya yaktubu, artinya sedang menulis atau akan menulis. Saya terjemahkan dua, tinggal dilihat konteks kalimatnya. Ya'lamu, sedang mengetahui atau akan mengetahui. Yadrusu, sedang belajar misalnya atau akan belajar. Yajlisu, sedang duduk atau akan duduk, dan seterusnya. Fi'il amr, yaitu kata kerja perintah. Misalnya uktub, artinya tulislah. I'lam, artinya ketahuilah. Salah, ada titiknya itu, harusnya nggak ada titiknya, jadi i'lam. I'lam, ketahuilah. Yang terakhir ini yang kita bahas kemarin, isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Al-ismu bin nazari ila bunyatihi, ada 4. Isim maksur, itu di akhir dengan alif, sebelumnya huruf harakat fathah. Contohnya al-huda, tunjuk, al-asa, tongkat. Kemudian manqus, isim yang di akhir dengan ya, sebelumnya berharakat kasrah. Contohnya al-qadi, hakim, ad-da'i, da'i, orang yang berdoa atau yang mengajak. Isim mamdud, isim yang diakhiri dengan hamzah, sebelumnya alif tambahan, seperti ulama, itu orang yang berilmu. Sama, langit. Yang terakhir isim sahih, tidak diakhiri dengan 3 huruf di atas, seperti sayyaratun, artinya mobil. Qalamun, pulpen. Masjidun, baitun. Na'lun, apa na'lun? Sandal. Khuffun, sepatu. Itu merujaah singkat dari apa yang sudah kita pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan, ada pembahasan baru, halaman 7 di kitab Talkhis Al-Qawaid Al-Lughati Al-Arabiyah. Nah, saya baca. Al-faslu as-sani. Al-faslu as-sani, al-ismu bin-nadhari ila naw'ihi. Pasal kedua, isim ditinjau jenisnya. Isim menurut jenisnya terbagi menjadi 2, yaitu a, isim muannats, yaitu isim yang menunjukkan makna perempuan. Nah, cukup. Al-faslu as-sani atau faslu as-sani, pasal yang kedua, al-ismu bin nazari ila naw'ihi. Artinya jenis. Isim ditinjau dari jenisnya. Jenis berarti ya laki-laki sama perempuan. Nah, al-ismu bin nazari ila naw'ihi, yang perlu diingat itu arti kata naw'. Kalau kemarin bunyatihi, bangunan akhirnya. Kalau ini naw'ihi, jenisnya. Kata penulis, isim menurut jenisnya terbagi menjadi 2. Isim menurut jenisnya terbagi 2. Yang pertama, isim muannas, ismun
muannasun, bahasa Arabnya itu. Ismun muannasun, yaitu isim yang menunjukkan makna perempuan, menunjukkan makna untuk perempuan, muannas perempuan, nanti laki-laki muzakkar. Baca lanjut. Setiap isim muannas memiliki tanda. Di antaranya tanda-tanda isim muannas antara lain: satu, adanya huruf ta marbuta selain nama laki-laki. Misal muslimatun, maktabatun, baqaratun. Nah, satu lagi. Semua nama. Yang kedua, semua nama wanita. Misal Asma'u, Hindu, Zainabu. Nah, cukup. Tanda-tandanya, tanda-tanda isim muannas. Jadi isim muannas yang ada tandanya, isim muzakkar enggak ada tandanya. Berarti isim muzakkar nanti selain isim muannas itu yang tidak memiliki tanda isim muannas. Ada 4 yang disebutkan oleh Syekh di sini dari tanda isim muannas. Kalau di kitab Mukhtarat lebih banyak, tapi yang masyhur, yang mudah dihafal yang 4 ini. Yang pertama, adanya huruf ta marbutah, ta bulat. Ta bulat itu dalam bahasa Arab disebut ta marbutah, atau bahasa Indonesia ta tertutup. Kalau ta asli tidak terbuka, tak terbuka maksudnya. Kalau ta marbutah bulat, ketika sukun, ketika di akhir kata dia dibaca jadi ha. Kalau ta marbutah, kalau ta asli ya dibaca ta. Kata bat misalnya. Ya, misal, tapi ada cara. Jadi ada nama laki-laki dalam bahasa marbutahnya, secara susunan dia, secara letterlek mungkin kita katakan, penyusunnya dia sebenarnya isim muannas, tapi dipakai oleh laki-laki. Nah, seperti Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, itu diakhiri dengan ta marbutah semua, tapi dipakai oleh laki-laki. Atau contoh ini tadi dibaca Maslamatu. Kalau Maslamah jadi nama laki-laki yang ada ta marbutahnya, bukan isim muannas, isim muzakkar dia. Maka kita baca muslimatun, muslim perempuan. Kalau laki-lakinya muslimun, gitu kan. Ya. Maktabatun, jadi muslimatun artinya muslim perempuan. Maktabatun apa? Perpustakaan. Meja bisa juga ya, meja perpustakaan atau toko juga bisa, maktabah, toko buku. Baqaratun, sapi betina. Kalau sapi jantan berarti baqarun. Nah, suratnya surat Al-Baqarah karena memang cerita sapi betina yang disebutkan dalamnya. Jadi kesimpulannya, semua kata dalam bahasa Arab yang ada ta bulatnya di akhir dan ta bulat, ada ta bulatnya pasti di akhir ya, ta bulat enggak mungkin di depan, tidak mungkin di tengah, pasti di akhir. Ta marbutah itu. Semua kata yang ada ta marbutahnya pasti isim muannas kecuali nama laki-laki tadi. Nah, yang kedua, nama wanita. Semua nama wanita, nama yang dipakai oleh wanita, seperti Asma'u. Ini disebutkan contoh-contoh namanya yang tidak ada ta marbutahnya. Ada banyak nama-nama wanita dalam bahasa Arab ada ta marbutahnya.
Hindun bisa dibaca Hindun, bisa dibaca Hindu, bisa ada tanwinnya, bisa tidak ada tanwinnya. Untuk nama wanita yang 3 huruf. Tapi kalau nama wanita lebih dari 3 huruf tidak boleh ditanwin. Maka di situ Asma'u, Zainabu, Aisyah tu misalnya, Fatimah tu, Ruqayyah tu, itu semua ada ta marbutonya. Ya. Banyaklah nama-nama istri Rasulullah SAW. Khadijah tu, itu ada ta marbutonya. Zuwairiyah tu, semuanya ada. Banyak ada ta marbutonya. Nah, di sini dibawakan contoh oleh penulis, tidak ada ta marbutonya. Kelihatannya kan isim muzakkar kalau dilihat sekilas. Tapi karena ini nama perempuan, maka dia isim muannas. Nah, lanjut. Yang ketiga, 3 anggota tubuh manusia yang double. Insan, ainun, rijlun, yadun. nah, yang ketiga anggota tubuh atau anggota badan manusia yang double. Yang double maksudnya yang 2. Ini bahasa Inggris ya. Tapi tulisannya kayaknya bukan gitu ya, bukan double ya. Double atau double. Cicinya double itu. Memang seperti itu tulisannya juga di bukunya. Misal ainun, apa ain? Nata. Nah, jadi dia isim muannas. Bisa juga alasannya karena nama wanita misalnya. Namanya ain kan? Qurratu ain. Tapi ini maksudnya adalah mata. Dia 2 kan? Yang normal, manusia normal punya mata 2. Rijlun, kaki. Kalau sama dengan tulisannya rojulun itu kalau gundul, makanya kalau baca lihat ini artinya kaki atau artinya laki-laki dewasa. Kalau rojul artinya laki-laki dewasa. Maksudnya kalau tulisannya gundul itu sama persis, rajulun sama rijlun. Ketika kita baca, kalau di kitab dilihat kalimatnya, ini artinya cocoknya kita baca rijlun atau rajulun. Ya. Yadun, tangan. Apalagi yang double? Telinga, apa telinga? Uzunun. Uzunun. Ya, kalau ketiak nanti ada pembahasannya kayaknya. Kalau di Mukhtarat ada pembahasannya ketiak, dia termasuk kata yang bisa muannas, bisa muzakkar. Ya, anggota badan double juga sebenarnya. Lanjut. Penting itu dihafal, semua anggota badan double pada asalnya dihukumi muannas. Sifat yang khusus untuk wanita. Misal hadun, mudun, hamilun. Apabila dijumpai salah satu dari tanda-tanda di atas, maka ia adalah isim muannas. Namun ada beberapa isim yang disepakati sebagai isim muannas tapi tidak terdapat padanya tanda-tanda di atas. Di antaranya adalah Rihun, Syam, Sunnam, iya, Jahannamu. Iya. Yang keempat, kalau di Mukhtarat kayaknya ada 7, ada 8 ya. Ciri-ciri isim muannas ini. Di ringkas 4 doang yang disebutkan, yang mudah dihafal, yang kebanyakan isim muannas. Sifat khusus wanita. Seperti haidun. Apa haid? Haid sudah jadi bahasa Indonesia, haid. Jadi hanya wanita yang haid ya. Kalau ada laki-laki haid, nah itu dipertanyakan kelaki-lakiannya. Murdi'un, menyusui.
Nah, hamilun, hamil, nifas misalnya. Oh, enggak ada catatannya, di sebelah kayak catatannya ini. Ya, situ ada catatannya. Apabila dijumpai salah satu tanda dari tanda-tanda di atas, maka ia adalah isim muannas. Kalau di kitab lain masih ada tanda-tanda lain, tapi cukup 4 ini aja kita hafal dulu. Insya Allah sudah bisa kita mengidentifikasi ya, kata benda atau isim dalam bahasa Arab, apakah dia muzakkar atau muannas. Kita kembalikan kepada 4 tanda ini. Kalau nggak ada 4 tanda ini, berarti dia muzakkar gitu. Ya, maka dia adalah isim muannas. Namun ada beberapa isim yang disepakati sebagai isim muannas tapi tidak terdapat tanda padanya. Tidak ada tanda-tanda isim muannas, tidak ada ta marbutonya, bukan nama wanita, bukan anggota badan double, kemudian bukan sifat khusus wanita. Dari mana kita tahu kalau itu sebagai isim muannas? Dari penggunaannya orang Arab. Kalau kita sudah belajar agak jauh, kalau isim muannas itu sebagai pelaku atau dia masuk pada kata kerja, kata kerjanya ada tak terbukanya, misalnya kayak katabat kalau laki-laki, kataba kalau perempuan, katabat gitu. Ketika kata-kata ini yang jadi pelaku yang disebutkan contoh sini, pasti kata kerjanya itu dimuannaskan juga. Dan dalil utama dalam masalah ini adalah ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, serta syair-syair yang diucapkan oleh orang-orang Arab. Jadi kata-kata yang disebutkan di sini hampir semuanya ada dalam Al-Quran ini. Rihun, syamsun, narun, bi'run, ka'sun kayaknya enggak ada. Ardun, jahannam, itu banyak banget dalam Al-Quran. Kalau kita perhatikan penggunaannya dipakai sebagai isim muannas. Nah, wa humilatil ardu wal jibalu misalnya tuh. Dan seterusnya. Jadi patokannya ini harus dihafal, kata Syekh. Tidak ada kaidahnya, tidak ada tandanya, cirinya untuk kita mengenal bahwa ini isim muannas. Tapi tidak banyak kata seperti ini, tidak banyak. Rata-rata sudah disebutkan di buku-buku pelajaran bahasa Arab. Di antaranya adalah rihun, artinya angin. Rihun fiha adzabun alim, kata Allah. Itu azab yang Allah timpakan kepada kaum 'Ad. Allah sebutkan rih fiha, ha itu kan untuk perempuan. Di dalamnya ada siksaan yang pedih. Syamsun, idza syamsu kuwirat, misalnya ada tanya itu kata kerja yang di akhirnya menunjukkan dia muannas. Syams, matahari ya, Syamsuddin, nggak boleh sebenarnya pakai nama itu. Mataharinya agama. Qamaruddin, bulannya agama. Apalagi Nasiruddin, itu rasanya nggak boleh pakai nama gitu. Narun, iya, api maksudnya. Neraka, api, iya api. Neraka itu maksudnya api sebenarnya. Api yang sangat panas, yang panasnya kata Rasulullah SAW 70 kali lipat api yang paling panas di dunia. Api apa api yang paling panasnya? Api yang bakar las-las itu kah? Yang melelehkan besi? Masih nggak ada apa-apanya dengan api neraka itu. Narun hamiyah. Nah, narun talazzah. Terus bi'run sudah kita lewati kayaknya di awal-awal ini. Sumur ada kayaknya, mana ya? Pokoknya cari, kayaknya
Saya ingat Anda sudah melewati ya. Iya sudah. Contoh-contoh isim dulu ada. Al-bi'ru, bir, sumur. Ka'sun, kas, butulah. Al-alamiyah, ada dua giniannya, pegangannya. Piala, gelas yang ada telinganya. ada yang telinganya, piala yang telinganya lebar katanya. Liga Champions. Itu kas bahasa Arabnya itu. Piala. Nah, gelas yang ada telinganya, ya. Namanya kas. Yang tidak ada telinganya namanya kub. Jadi bahasa Inggris cup. World Cup. Terus ardun, bumi. Jahannam, ya, Jahannam sudah jadi bahasa Indonesia kan? Neraka Jahannam, nama neraka kan? Nama dari nama-nama neraka. Ya. Asalnya sesuatu yang hitam, pekat, yang menyiksa banget itu. Jahannam, ya, menakutkan. Lanjut. Itu ternyata kelewatan itu catatannya itu kayaknya sini nggak ada di slide-nya. Lupa saya tulis. Baca. Yang kedua, isim muzakkar. Isim muzakkar. Ismun muzakkarun. Ismun muzakkarun, yaitu isim yang menunjukkan makna laki-laki. Di atas. Contoh. Mu'minun. Muslimun, muslim laki-laki. Nah, isim muzakkar yaitu isim yang menunjukkan makna laki-laki. Itu semua isim yang tidak memiliki tanda isim muannas. Jadi isim muannas saja yang ada tandanya. Yang tidak ada tandanya asalnya dia adalah isim muzakkar. Kecuali tadi ada berapa itu? 2, 4, 6, 7 yang disebutkan. Rihun, syamsun itu enggak ada tandanya tapi tetap muannas. Contohnya kitab, artinya satu kitab atau sebuah kitab. Kitab, buku. Qalamun, pena, pulpen. Ini kan enggak ada tanda muannasnya. Tidak ada tanda marbutannya. Tidak, bukan nama laki-laki, bukan nama perempuan, bukan sifat khusus perempuan. Nah, makanya dia isim muzakkar. Mu'minun, mukmin laki-laki. Kalau mukminatun, mukmin perempuan, ada tanda marbutannya. Muslimun, muslim laki-laki. Muslimatun, muslim perempuan. Kafirun, kafir laki-laki. Kafiratun, kafir perempuan. Munafikun, munafik laki-laki misalnya. Munafiqatun, munafik perempuan. Musyrikun, musyrik laki-laki. Musyrikatun, musyrik perempuan. Gitu seterusnya. Mudarris, guru laki-laki. Mudarrisatun, guru perempuan. Ustazun, ustaz laki-laki. Ustazatun, ustaz perempuan. Gitu. Ustaz laki-laki. Ditambahin tamar putar doang biar beda. Catatan. Lanjut. Kita baca ini. Catatan. 1. Ada beberapa isim yang ada tak marbutoh namun dia adalah ismun mudzakkarun, yaitu semua nama laki-laki yang terdapat tak marbutoh. Misal Syu'batu, Tolhatu, Muawiyatu, Hamzatu. 2. Isim mu'annas yang menunjukkan manusia atau hewan
disebut muannas hakiki. Misal tulabatun, libatun, libatun, batoratun, iya, Fatimatun, tuh nggak boleh tanwin kalau nama perempuan. Fatimatun, Iya, Aisyatun. nah cukup. Oh, ada lanjutannya. Apabila tidak menunjukkan manusia atau hewan, ya lawan sebelahnya, lanjutkan. Apabila tidak menunjukkan manusia atau hewan disebut muannas majazi. Misal Dun, Ardun, Samsun, Maktabatun, Saburatun, saburatun. Saburatun. Nah, banyak di tasdid maksud. Catatan. Satu, ada beberapa isim yang ada ta marbutannya, namun dia adalah isim muzakkar, yaitu semua nama laki-laki yang terdapat ta marbutannya. Makanya tadi ketika menyebutkan ciri isim muannas yang pertama, semua isim yang ada ta marbutannya kecuali nama laki-laki. Nah, ini disebutkan di catatan ini. Nama laki-laki dia ada ta marbutannya tapi dia isim muzakkar. Contohnya Syu'batu, haddatsana Syu'bah. Ini nama imam jarh wa ta'dil ulama Ahlussunnah. Talhatu, nah, ini nama sahabat yang sudah dipastikan sebagai penghuni surga. Wa talhatu fil jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyatu, ada yang menggelari dia khaul mukminin, pamannya kaum muslimin, karena dia saudara dari istri Rasulullah SAW, saudara dari Ummul Mukminin Ummu Habibah. Hamzatu, paman Rasulullah SAW. Nah, Usamatu misalnya. Apa lagi? Tadi Maslamatu, Huzaifatu, Adnanatu. Gak ada tanya dia. Maisaratu, Maisarah itu laki-laki ya, bukan perempuan. Kalau masih tahu baru perempuan, nama istri saya. Kalau Maisarah laki-laki yang menemani Rasulullah SAW dalam berdagang, apa kayak pegawainya Khadijah. Nah, jadi kata-kata ini, nama-nama ini, Syu'bah, Talha, semuanya datang marbutannya. Tapi karena dia dipakai oleh laki-laki, maka dia bukan isim muannas. Isim muannas yang menunjukkan manusia atau hewan disebut muannas hakiki, muannas asli gitu, hakiki. Misalnya Thalibatun, artinya pelajar perempuan, mahasiswi, pelajar dewasa biasanya. Kalau laki-laki talibun gitu kan, talibul ilm, penuntut ilmu. Baqaratun, ini menunjukkan hewan, jadi dia muannas hakiki. Fatimatu, nama manusia kan. Aisyatu, nah, menunjukkan manusia, dia disebut isim muannas hakiki. Apabila tidak menunjukkan manusia atau hewan, maka disebut muannas majazi, majas. Ya, sudah jadi bahasa Indonesia. Majas itu apa? Kiasannya. Misal Ardun, dia isim muannas tapi tidak menunjukkan manusia atau hewan, maka disebut muannas hakiki, majazi. Syamsun, dari isim muannas tidak menunjukkan manusia atau hewan, dia muannas majazi. Maktabatun, isim muannas, ini ada tandanya. Kalau Ardun sama Samsun tadi tidak ada tandanya, tapi dianggap sebagai isim muannas oleh orang Arab. Maktabatun, perpustakaan, ada tandanya. Dia tidak menunjukkan manusia, tidak menunjukkan hewan, tapi ada tanda muannasnya, isim muannas, maka dia isim muannas
majazi. Jadi kalau ditanya maktabatun isim muzakkar atau muannas? Muannas. Tanda muannasnya ada ta marbutonya. Dia muannas hakiki atau majazi? Majazi. Kenapa majazi? Karena tidak menunjukkan manusia atau hewan. Itu ujiannya gitu biasanya. Kalau antum ikut daurah bahasa Arab di pondok itu ditanya-tanya seperti itu. Putar-putar sama pengajarnya. Sabburatun. Apa kemarin sabbura? Papan tulis, papan untuk menulis. Itu juga ada ta marbutannya, yaitu isim muannas, tapi tidak menunjukkan manusia dan hewan, sehingga disebut muannas majazi. Satu lagi catatannya, baca selesaikan, baru kita latihan, kayaknya ada latihannya. Sampai nyala ya. 3. Isim mudzakkar yang menunjukkan manusia atau hewan disebut mudzakkar hakiki. Misal muslimun, mukminun, zaidun, Iya. Muhammadun. Terus Apabila tidak menunjukkan manusia atau hewan disebut mudzakkar majazi. Misal jabalun, baitun, kitabun, qalamun. Masya Allah, mumtaz. Isim muzakkar yang menunjukkan manusia atau hewan sama dengan isim muannas tadi, disebut muzakkar hakiki, muzakkar asli, hakiki. Contohnya muslimun, seorang muslim laki-laki. Mu'minun, mu'min laki-laki. Zaidun, nama orang Zaid. Muhammadun, nama orang juga Muhammad. Itu nggak ada hewannya, contohnya manusia semua ya kan? Muslim manusia, Mu'min manusia, Zaid manusia, Muhammad manusia. Padahal keterangannya isim muzakkar yang menunjukkan manusia atau hewan. Kita tambahkan contoh hewan. Apa? Saurun. Apa saur? Ya yuk. Ada ulama namanya Abu Saur. Temannya sapi, apa? Sapi. Kerbau. Ya. Ada ulama yang jago fikih, Abu Saur namanya, tapi kalau masalah akidah dia bermasalah. Ya, sebagai Imam Ahmad kalau masalah ketika ditanya tentang dia sama dengan namanya katanya. Yaitu seperti kerbau. Bodoh maksudnya masalah akidah. Nah, karena belajar ilmu filsafat, ilmu kalam. Kalau yang belajar fikih itu akan dapatkan namanya Abu Saur. Dia sejaman dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Apabila tidak menunjukkan manusia atau hewan, maka disebut muzakkar majazi. Majaz. Jabal apa? Mu'adz bin Jabal, Jabal Uhud, Jabal Sur. Baitun, ini muzakkar semua, tapi tidak menunjukkan manusia atau hewan. Rumah. Kitabun, kitab. Qalamun, qalam. Masjidun, masjid. Sampai situ selesai bab kedua. Gampang kan, insyaallah itu dihafal. Untuk mempertajam pertajam pemahaman, ini ada latihannya. Jawab ya. Nanti dilihat setelah selesai cuti. Kita jawab. Pisahkan isim berikut ini menurut jenisnya masing-masing. Antum bikin 4 kotak. 4 kotak, yaitu muzakkar hakiki, muzakkar majazi, muannas hakiki, muannas majazi gitu. Jangan 2 aja. Kalau 2 aja ke muzakkar muannas, tinggal biar semua yang dibahas itu masuk di jawabannya nanti.
Itu baitun. Terus maktabatun, zaidun, hamilun, ma'un, asma'u, daftarun, haqibatun, jidarun, udhunun, masjidun, yadun, ibnun, bintun, qalamun, faslun. Baitun artinya rumah, maktabatun tadi apa? Perpustakaan. Zaidun nama orang, Zaid. Hamilun hamil. Ma'un air. Asma nama orang. Daftarun kutulis. Haqibatun tas. Jidarun dinding, tembok. Udhunun telinga. Masjidun masjid. Yadun ibnun putra. Bintun putri. Iya kan? Putra putri kan? Putra putri kita aja. Anak laki-laki, anak perempuan. Qalamun faslun kelas. Asalnya pemisah, fasal itu pasal ke satu. Kelas itu kan dipisah-pisah di kelas-kelas kan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Muannas hakiki, muannas ya, jawabnya open book. Harusnya nggak open book juga bisa ya. Hewan laki-laki atau perempuan gitu. Cukup ya, sudah masuk waktu Isya. Jadi mungkin sampai memberikan pemahaman yang mantap pada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul dan tastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.